Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amharayadin dengan nomor sambung S11203037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab kuis dari DP Section 10 Quiz, di mana ini merupakan kuis dari Oracle Academy dengan materinya yaitu subquery. Nah, adapun kita akan masuk pada kuisnya. Kita ulang buka. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Jadi kurang lebih di sini nanti akan ada 15 pertanyaan yang akan kita jawab satu persatu. Oke. Untuk yang pertama, you need to produce a report that contains all employee-related information for those employees who have worked further as a supervisor. However, you are not sure if the supervisor ID belongs to the cluster. Which query should you issue to accomplish this task? Jadi, inti dari pertanyaan ini, kita akan membuat sebuah laporan yang mengandung semua pekerja yang berhubungan, di mana semua pekerja ini memiliki atau memiliki supervisor yang bernama Brad Carter. Tetapi kita tidak yakin yang mana supervisor ID yang merujuk pada Brad Carter. Jadi dari mana yang akan kita jalankan untuk menanggulangi masalah ini. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama, select all from supervisor, di mana supervisor ID sama dengan select employee ID from supervisor, di mana last name sama dengan Carter. Jadi untuk pilihan yang pertama ini salah, karena yang akan kita tampilkan di sini adalah employee, pekerja yang memiliki supervisor bernama Brad Carter. Nah, jadi jadi kolom atau jadi tabel yang dipilih itu adalah tabel employee, bukan tabel supervisor. Jadi untuk pilihan keempat juga salah, jadi tinggal 2 pilihan ini. Nah, untuk pilihan yang kedua, select bintang from employee, di mana supervisor ID-nya itu sama dengan select supervisor ID from employee, kemudian ini select employee ID from employee. Jadi menurut saya jawaban yang benar itu jawaban yang ketiga ini, karena untuk query-nya sendiri kita akan mencari supervisor ID, di mana supervisor ID-nya ini akan sama dengan employee ID dengan nama belakang Carter. Jadi kita cari supervisor ID mana yang merujuk pada Carter atau yang nama lengkapnya Carter. Jadi jawaban saya di sini adalah jawaban yang ketiga. Kemudian untuk hal yang kedua, which is comparison operator can only be used with a single row subquery. Jadi ini pertanyaannya adalah yang mana tanda comparison operator, yang mana operator yang dapat digunakan atau yang hanya dapat digunakan dengan single row subquery, yang hanya bisa dapat digunakan dengan single row subquery. Jadi untuk jawabannya itu adalah tanda lebih kecil atau tanda lebih besar. Ini dapat digunakan untuk single row query. Jadi kalau operator-operator dalam single row query itu kalau tidak salah, tanda lebih kecil, lebih besar, tanda sama dengan, dan lain-lain. Oke, kemudian untuk soal yang ketiga, the result of this statement will be. Oke, jadi pertanyaannya, hasil dari statement yang ini, apa hasilnya? Nah, kita lihat dulu statementnya. Select last name, job ID, salary, department ID. Oke, jadi dia akan menampilkan nama belakang, job ID, gaji, dan department ID dari tabel employee, di mana job ID-nya itu sama dengan dia di sini menampilkan job ID yang employee ID-nya itu 141.
Kemudian departemen ID sama dengan select departemen ID per departemen, di mana lokasinya itu 1500. Nah, jadi dari statement ini kurang lebih nilai atau hasil yang akan dihasilkan dari statement ini adalah last name, job ID, salary, dan departemen, yang job ID-nya itu sama dengan job ID, di mana employee ID-nya itu sama dengan 1/1. Kemudian departemen ID itu adalah departemen ID yang lokasian ID-nya itu 1500. Jadi untuk jawabannya itu adalah yang ketiga, only the employees yang job ID sama dengan employee 1/1 dan bekerja di location atau departemen yang lokasinya 1500. Oke, kemudian untuk soal yang keempat, there can be more than one subquery returning information to the outer query, true or false. Jadi ini pertanyaannya, bisa ada lebih dari satu subquery yang dikembalikan, yang informasinya dikembalikan ke outer query. Jadi ini jawabannya benar ya. Kita bisa mengembalikan lebih dari satu informasi dari one subquery. Kayak ini ada dua subquery-nya. Yang pertama yang select job ID, yang kedua yang select department ID. Jadi untuk pertanyaan nomor 4 ini benar. Kemudian yang kelima, which the following statement will return the last name and first name of the employee who earn more than 500. Okay. Jadi pertama ini kita tampilkan salary column dari F-stat, tabel F-stat, yang isinya itu adalah ini 4.000, 5.500, 6.000, 1.100. Pertanyaannya, yang mana statement di bawah ini yang akan mengembalikan nilai last name first name yang memiliki atau menghasilkan lebih dari 5.000. Kita perhatikan untuk yang pertama, select last name first name dari tabel F-stat, di mana salary ini ini dia memakai ini, harusnya tidak perlu karena ini single row subquery, single row apa namanya, single row subquery ya, tidak. Ini adalah single row subquery, jadi tidak perlu menggunakan in. Kemudian untuk pilihan kedua, replacement for extra salary-nya, select salary from start where salary lebih kecil dari 5.000. Kalau ini, oh ternyata yang lebih besar ya, more than 5.000. Jadi untuk yang pilihan pertama ini bisa jadi benar. Kan dulu, kalau pilihan yang kedua ini salah, karena tandanya dia lebih kecil dari 5.000 ya, harusnya lebih besar. Yang kedua, select last name first name for F-staff, di mana salarinya sama dengan, oh ya dia menggunakan sama dengan, harusnya pakai in ya, karena ini ternyata multi row query, karena nilai yang di atas 5.000 ini ada lebih dari satu, ada banyak di sini, ada 4. Jadi dia harus pakai multi row subquery. Kemudian yang terakhir, select last name first name from F-staff where salary in select. Oh ya, yang benar adalah jawaban keempat, di mana select last name first name for F-staff, di mana salary-nya itu berada atau in berada di antara, di mana di sini ditampilkan dulu select salary from F-staff when salary itu lebih besar dari 5.000. Jawaban A salah karena dia ini nilainya lebih kecil dari 5.000. Sedangkan yang ditanyakan adalah add more than artinya lebih besar dari 5.000.
Jadi jawaban saya adalah jawaban yang terakhir. Kemudian berikutnya, oke, kita melangkah pada soal yang ke-6. Group function can be used in multiple row subqueries in the having and group by closed true or false. Jadi pertanyaannya ini, grup fungsi ini dapat digunakan pada multiple row subquery dengan having and group by clause. Jadi jawabannya adalah benar. Ini grup fungsi ini dapat digunakan. Yang ke-7, which is the following best describe the meaning of any operation. Jadi pertanyaannya, yang mana di bawah ini yang lebih mendeskripsikan atau yang benar mendeskripsikan tentang arti dari operasi ani. Yang pertama, equal to any number in the list. Jadi ini sama dengan setiap anggota atau setiap anggota dari daftar. Yang kedua, sama dengan setiap nilai dari daftar. Yang ketiga, membandingkan nilai dengan setiap nilai yang dikembalikan dari subquery. Yang ketiga, mengembalikan nilai dengan nilai pertama yang dikembalikan oleh subquery. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang ketiga, di mana ini operasi ini yaitu operasi untuk membandingkan nilainya dengan setiap nilai yang dikembalikan dari subquery. Jawaban ini sebenarnya mirip dengan jawaban yang kedua, equal to each value on the list, tapi ini kurang tepat karena dia menggunakan equal, artinya sama, sebenarnya bukan disamakan tapi dibandingkan. Kemudian in the list harusnya in the query. Oke, kita lanjut. Evaluate with select statement that includes a subquery. Jadi kita evaluasi statement ini. Lalu pertanyaannya, statement mana yang benar? Statement mana yang benar tentang memberikan subquery? Nah, jadi ini select last name first name for customer, di mana area code-nya ini dilihat dari area code yang select response-nya, select response ID-nya itu 20. Jadi dia select area code dari tabel sales, di mana sales person ID-nya itu 20. Jadi untuk pilihan jawabannya, yang pertama, both inner and outer queries must return a value or an error code. Artinya ini kedua atau inner ataupun outer query harus mengembalikan sebuah nilai atau sebuah error code. Yang kedua, an error occurs if either the inner or outer query do not return a value. Katanya ini kalau tidak salah artinya ada error occur sehingga inner dan outernya tidak mengembalikan nilai. Yang ketiga, the result of the inner query are returned to the outer query, artinya hasil dari inner query ini dikembalikan ke outer query. Dan yang terakhir, the outer query executable before the nested subquery. Ini artinya query luarnya, the outer query, dijalankan atau dieksekusi terlebih dahulu sebelum nested subquery. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang ketiga, yaitu nilai dari inner query ini akan dikembalikan ke outer query. Kita lanjut untuk soal ke-9. Group function can be used in subquery even so they may return money row true or false. Jawabannya adalah benar. Jadi group function ini bisa digunakan pada subquery bahkan jika dia mengembalikan banyak data ya. Jadi jawabannya adalah benar. Kemudian untuk soal yang ke-10, which is answer is incorrect. Jawaban mana yang tepat? The parent statement of a correlated subquery can be. Jadi statement yang ada dalam kurung dari subquery itu bisa berupa yang pilihan pertama select statement, yang kedua update, yang ketiga insert, dan yang terakhir delete. Jadi jawabannya itu adalah insert statement. Jadi kalau
statement yang ada dalam kurung pada subquery itu adalah select, update, dan delete. Kalau insert itu tidak. Oke, lalu kita melangkah pada berikutnya. Oracle allow you to write name queries in one single statement as long as the start statement with the keyword with true or false. Jadi ini misalnya Oracle ini dapat mengizinkan kita atau memberikan kita cara untuk menulis subquery dengan satu single statement dengan menggunakan keyword with. Jadi jawabannya adalah benar. Jadi ada keyword with yang digunakan untuk memberi nama pada subquery. Jadi kita bisa menggunakannya lebih mudah. Yang kedua, correlated subquery must be referred to the same table in the both inner and outer queries. Jadi secara garis besar ini pertanyaannya mengenai subqueries ini atau correlated pada subqueries ini harus merujuk pada tabel yang sama pada inner ataupun outer queries. Jadi jawaban ini adalah A karena subqueries ini bisa mengambil referensi atau bisa merujuk pada beberapa tabel atau pada tabel-tabel yang berbeda. Oke, yang ke-13, which is operator can be used with a multiply row subquery. Jadi operator mana yang bisa digunakan untuk multiply row subquery? Jadi jawabannya itu adalah in, karena in itu memungkinkan untuk multiply. Kalau tanda lebih kecil atau lebih besar, dia hanya bisa satu row atau one row, sama dengan juga begitu, begitupun dengan operator like. Pertanyaan ke-14, which the following scenario will be required to query to return the desired result. Jadi yang mana skenario di bawah ini yang harus atau yang dibutuhkan sebuah subquery untuk mengembalikan nilai yang diperlukan. Yang pertama, you need to display that each customer account was opened. Ini katanya kita perlu menampilkan tanggal setiap customer akun itu dibuka. Sementara di sini kalau tidak salah tidak ada tanggal atau tidak, ada ternyata ada open date. Namun kita memerlukan ini. Yang kedua, you need to display all the orders that we placed on the same date as order number bla bla bla. Jadi kita harus memunculkan semua order yang diorder pada hari yang sama sesuai dengan order numbernya. Yang pilihan yang ketiga, kita harus memunculkan semua order yang ditempatkan pada certain date. Okay. Yang keempat, kita harus menampilkan setiap tanggal di mana customer itu memesan sesuatu. Jadi untuk jawabannya ini menurut saya yang kedua. Jadi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan kita harus menampilkan semua orderan yang diorder pada hari yang sama. Nah, jadi pada hari yang sama sesuai dengan order number-nya. Oke, jadi itu jawaban yang benar, atau maksudnya jawaban saya. Selanjutnya untuk soal yang ke-15, which is the following statement is a true guideline for using subquery. Jadi katanya yang mana statement yang benar sesuai dengan pedoman untuk menggunakan subquery. Yang pertama, outer dan inner queries dapat merujuk lebih dari satu table. Mereka dapat mengambil data dari tabel yang berbeda. Jadi ini jawaban yang benar karena tadi juga ada soal yang mirip dengan ini. Apakah di sini? Nah ini. Bukan ini. Tadi itu soalnya kalau tidak salah true or false bahwa outer dan inner itu harus pada tabel yang sama. Jadi itu jawaban yang salah ya. Sebenarnya outer dan inner queries itu dapat mengambil referensi atau rujukan dari
tabel yang berbeda atau lebih dari satu tabel. Jadi yang benar tanpa melihat jawaban yang lain, yang benar itu jawaban yang pertama. Oke, kalau begitu kita ringkaskan. Apa ringkasan? Oke. Kemudian kita akhiri. Kita kirim. Oke. Ternyata benar semua. Kan? Nah, apa nih skor penguasaan 70%. Skor penguasaan. Ya, jadi ini uh, uh, nilainya yaitu persentasenya kalau 100%. Kita kita lihat tombol sarannya ke sini. Oh ya, ini yang jawaban benarnya. Jadi semua jawaban yang saya jawab alhamdulillah benar. Oke, kalau begitu demikianlah proses saya menjawab pertanyaan dari DP section 10 kuis. Apabila terdapat kesalahan dalam hal ini penjelasan ataupun hal-hal lain pada video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.